Ngopi dulu teman-teman. Alhamdulillah. Halo Sobat Alibikus Channel, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya mau bikin apa ya? Kali ini saya mau share aja ya, share atau share pengalaman atau cerita-cerita aja lah, ngecap ya. Yaitu tentang mitos dan fakta sekitar hobi kita ini ya, hobi sengin ya. Oke, yang pertama yang sering kali saya itu ditanya baik di YouTube maupun di Facebook maupun di WA, itu adalah uklik. Mas, kalau nyimpen uklik itu harus dipompa dulu 1 kali baru disimpan atau enggak ya? Terus manfaatnya apa? Ya, kalau saya bilang itu mitos ya. Saya dulu juga pernah nyimpan uklik itu dipompa dulu 1 kali baru disimpan. Tapi ternyata setelah saya kan orangnya pelupa. Setelah seminggu baru saya ingat, loh kemarin saya mau pakai lagi nih ceritanya, mau pulang lagi. Saya nyimpennya itu saya pompa dulu. Ternyata begitu saya pompa lagi udah ngobos teman-teman, rusak ternyata. Saya cek dan recheck, ternyata per plat L-nya itu nggak tahu gimana kok meslek dan penyot, nggak tahu juga itu kenapa itu ya. Terus yang sering terjadi, kalau dulu saya sering kayak gitu ya. Ini ngobrolin tentang mitos saja ya, mitos uklik disimpan 1 kali. Yang sering terjadi itu plat L-nya aus, cepat aus seperti itu. Jadi mulai dari situ malah jadi masalah. Saya terus belum lagi ada resiko kita lupa tadi ya, apalagi saya orangnya pelupa. Akhirnya saya udah nggak pernah itu lagi ya, melakukan mitos itu lagi ya, seperti itu ya. Takutnya nanti dipompa 1 kali, umpamanya 1 hari, biasanya kan kalau ukliknya udah rapet banget itu anginnya masih ada. Itu kalau ukliknya itu 1 kali itu mimis bisa keluar, terus ternyata masih ada mimis, kita nggak sengaja ngenain, nah jadi masalah ya, seperti itu. Saya sengaja nggak sebutkan kelanjutannya ya, mudah-mudahan kita terhindar dari musibah yang semacam itu ya, seperti itu ya. Oke, itu mitos kalau saya bilang ya, supaya sil awet. Mitos ya. Sil itu sifatnya itu bisa mengembang dan mengempis tergantung kondisi cuaca ya. Bocor-bocor dikit ya wajar lah, karena sifatnya sil itu seperti itu ya. Karet ya, bisa ngembang dan mengempis ya, seperti itu ya. Logam pun seperti itu ya. Oke lah, kita lanjut ke mitos yang yaitu tentang gonta-ganti mimis itu bisa merusak laras apa enggak, Mas? Tuh. Ini yang agak susah jelasinnya. Yang jelas kalau ngerusak akurasi iya, tapi ngerusak laras itu belum tentu, tergantung kualitas larasnya ya. Kok iso, Mas? Iya bener. Kalau larasnya itu kuningan murni, dihantam dengan mimis kiloan yang keras ya cepet dia aus ya, cepet. Mungkin habis 3 kilo mimis bubrah udah jadi tanpa alur mungkin. Karena gini teman-teman, mimis kiloan itu timahnya itu agak keras. Saya nggak tahu nih, apakah karena
dia ada campuran logam lain atau mungkin benda lain ya, maksudnya nggak murni timah gitu loh teman-teman, jadi dia agak keras. Nah itu yang bisa bikin laras ini cepet aus. Tapi kalau teman-teman pakai mimisnya itu yang import punya ya, yang bagus-bagus, yang lunak-lunak presisi, ya gonta ganti sampai 50 jaran ya nggak bakalan aus teman-teman. Lama untuk aus itu, bahkan untuk kelas kuningan aja sangat lama. Karena sekeras apapun timah ya, timah murni lo ini lo, jangan terus kecampuran misalnya kecampuran besi ya sedikit pun pasti akan ngaruh seperti itu ya. Karena sekeras apapun timah itu tidak akan menggores kuningan ya. Seperti itu. Atau bahkan kalaupun menggores itu butuh waktu yang sangat lama ya. Apalagi stainless ya, umpamanya laras LW itu kan stainless ya. Ya kalau untuk menggores stainless ya butuh waktu lama banget ya. Contohnya laras LW saya itu nggak tahu udah berapa kaleng itu pakai mimis import ya. Waduh, udah nggak tahu lah, banyak. Sudah sekitar 7 tahun. Akurasi masih jos gandos ya. Tidak ada lecet barang serambut ya. Tuh. Jadi sekeras apapun timah itu tidak akan mampu menggores kuningan ataupun stainless ataupun besi. Seperti itu logikanya. Cuma masalahnya kalau teman-teman itu mimisnya yang embuh karuan, itu terkadang itu nggak murni timah. Inilah yang bisa merusak laras ya. Tuh. Jadi kalau teman-teman gonta gantinya mimis bagus ya nggak akan rusak. Nggak akan rusak, laras itu nggak akan rusak. Tapi kalau mimis yang kiloan ya wallahu a'lam. Banyak kok teman-teman yang ya sudah merasakannya. Seperti itu ya. Tapi itu pun butuh waktu teman-teman. Butuh waktu mungkin sekitar paling cepat 5 tahun. Kalau teman-teman pakai yang kiloan, mungkin 5 tahun itu baru bener-bener acak parah ya. Tuh. Kalau itu teman-teman frekuensi bolangnya seminggu umpamanya ya sekali 2 kali lah. Tapi kalau teman-teman frekuensinya tiap hari ya lebih cepat lagi. Ya seperti itu. Ini banyaklah teman-teman saya yang seperti itulah, seperti itu ya. Oke, mitos yang selanjutnya, laras seamless akurasinya lebih bagus ketimbang bukan seamless. Seamless di sini maksudnya adalah bahan yang tanpa sambungan atau yang sudah berbentuk pipa. Maksudnya pipa itu ya udah bolong tengahnya ya. Seperti itu. Kalau menurut saya sih mitos ya. Karena apapun cara pembuatan laras, yang paling penting, yang paling menentukan akurasi adalah kepresisian hasilnya. Tuh ya. Ya, kita ambil contoh umpama dia dibor teman-teman, dibor ataupun LW ya, LW juga dibor loh teman-teman, bukan seamless dia, bukan, dibor dulu baru dibikin larasnya, baru dibikin alurnya. Sebagian pakai sistem ditarik, sebagian pakai dipahat, di cutting dia, dipahat lah
kasarannya dipahat seperti itu. Banyak sih untuk cara pembuatan laras ini, dan yang paling menentukan akurasi ya kepresisian teman-teman, bukan dari bahannya. Bahan yang sudah lubang, yang udah dilubangi, kalau dia presisi ID-nya ya bagus akurasinya. Bahan yang bulat terus dibor ya, kalau dia buat bornya itu presisi ya bagus akurasinya. Begitu juga kalau sebaliknya, kalau ID-nya ini nggak presisi, no, apapun itu bahan dan cara pembuatannya ya, kalau nggak presisi jangan berharap lebih akurat. Seperti itu ya. Oke, itu mitos ya. Oke, mitos tentang cuk. Cuk. Cuk ini memperbesar impact katanya. Kalau saya bilang bingung juga saya ini. Bisa iya, bisa enggak. Ya. Tergantung ini panjang larasnya berapa, tekanannya berapa ya. Kalau tujuan utama cuk itu adalah untuk menyetabilkan angin ya, tekanan angin, atau ketika dia sudah mau keluar itu distabilkan mimisnya ya, distabilkan, keluarnya itu distabilkan, jadi biar nggak belewar setelah diputar di dalam laras. Itu tujuan utama cuk. Tapi ternyata ada manfaat lain, yaitu dia memanfaatkan kembali tekanan ya. Kan laras kan ada volume anginnya ya, di dalam kan ada lubangnya. Jadi ketika dia dimanfaatkan, otomatis tekanan yang di sini ini dia ngumpul lagi gitu loh, ngumpul lagi. Set gitu. Dan akhirnya lontarannya itu bisa jadi, ingat ya, bisa jadi lebih kuat ya, karena dia dimanfaatkan kembali teman-teman tekanannya. Tentu ini juga nggak selalu seperti itu, tergantung power yang masuk, tergantung panjang larasnya dan lain sebagainya lah pokoknya. Banyak banget tergantungnya. Nah, saya nggak bisa jelaskan di sini. Jadi kalau memperbesar impact itu kurang tepat lah. Nggak tahu ini bisa masuk mitos atau belum. Yang paling berpengaruh ke impact ya TR sama jenis mimis ya, bentuk mimis itu paling berpengaruh. Oke, sementara itu dulu lah ya bisa saya sampaikan untuk sharing-sharingnya ya, untuk mitos dan fakta sekitar Sengin ya, seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Udah panjang lebar saya ngomong, kalau ada salah dan khilaf saya mohon maaf, dan sampai jumpa untuk video-video selanjutnya. Dadah. Masih banyak teman-teman, daripada nggak habis.